menjadi sang juara di dunia ini tidak terkalahkan ya. Sama dengan Ustaz Mufti bilang itu apa? Pendekar turun gunung ya. Beliau ke tema itu ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Au yatakhayyarul majalisa, atau dia menuntut ilmu itu ya, hanya tujuannya hanya ingin menghiasi majelis. Yatakhayyarul al-majalis ini banyak artinya ya, banyak tafsirnya di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya karena ini ada di hadis ya, yatakhayyarul majalis, ini ada di hadis. Sebagian para ulama memaknai yatakhayyarul majalis ini milih-milih majelis, maksudnya mengutamakan satu majelis di atas majelis yang lain. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi dia datang atau belajar itu dia hanya memilih majelis. Cuma tidak kata itu bisa. Ya, artinya dia mengutamakan satu majelis di atas majelis yang lain. Sebagian para ulama mengatakan yatakhayyarul majalis ini yaitu dia datang ke majelis ilmu hanya untuk menghiasi majelis. Benar, kalau datang di sana. Soalnya pas yang Ustaz kajian itu tidak ada orang, kasar di sana. Jadi artinya cuma datang sekedar untuk meramaikan majelis itu. Bukan niat untuk ilmu ya, bukan kasihan. Tidak ada yang suka badinaan kamu kasihan itu. Nah, ini tafsirnya para ulama ya, bukan tafsirnya anak. Ini para ulama seperti itu. Ada dua itu. Nah ini apa namanya bahaya-bahaya kerusakan niat dalam menuntut ilmu. Faqad shahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, maka telah datang hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man talabal ilma, nah ini hadisnya, man talabal ilma dijari bihi al-ulama ya. Siapa yang menuntut ilmu yang maksudnya hanya untuk menyaingi ya, berbangga diri di hadapan para ulama ya, hanya untuk menampakkan keilmuannya di hadapan para ulama, au liyumari bihi as-sufaha'a ya, atau hanya untuk mendebat orang-orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau hanya ingin mendapatkan perhatian manusia. Yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi ini kalau kita artikan letter teks, yasrifa itu memalingkan. Tujuannya itu hanya untuk memalingkan wajah manusia kepadanya. Tambrus. Akan juga sudah menjual itu. Oh, tanya. Terus loh. Sama-sama. Jangan Tambah 3 harus ganjil. Hah? Putar. Presiden terakhir. Penjual tidak belum. Kita lanjut. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi ya. Dia menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan atau hanya untuk mencari perhatian manusia. Maka orang yang seperti ini niatnya dalam menuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu nar. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama. Janganlah kalian mempelajari ilmu
hanya untuk menyaingi, berbangga diri di hadapan para ulama atau menampakkan keilmuan kalian di hadapan para ulama. Wala litumaru bihi as-sufaha, dan janganlah juga kalian mempelajari ilmu ini hanya untuk menebat orang-orang bodoh. Wala takhayyaru bihi al-majalisa, dan janganlah kalian memilih-milih majelis, ya, sama dengan di atas yang memilih majelis atau hanya untuk sekedar menghias majelis itu. Faman fa'ala dzalika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa saja yang melakukan hal yang semacam ini, annaru, maka neraka lebih pantas. Neraka lebih pantas. Pengulangan seperti ini kan apa namanya, tauhid ya. Annaru, neraka. Nah, benar-benar neraka itu lebih pantas. Masalah itu. Robi nih. Ya. Robi. Baik, kita lanjut sedikit. Jangan lagi ya. Kalau jangan makin harus ini ya. Ustaz. Para imam kami. Banyak imam ya. Syekh Bandar Malena. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau hafizahullah taala, kata Syekh Sulaiman Al-Khairi taala, wa fi dzalika wa'idun syadidun. Dalam hadis ini, wa fi dzalika ini kembali ke hadis. Dalam hadis ini terdapat ancaman atau peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jazrun 'azimun, dan bentakan, hardikan yang keras. Jazrun itu bentakan. Maksudnya mengingatkan dengan nada yang tinggi, seruan. Bayan bagi alat talibil ilmi an yatafaqqada nafsahu, maka selayaknya bagi penuntut ilmu itu senantiasa mengintrospeksi dirinya. Wa an yatafaqqada qalbahu, hendaknya dia senantiasa mengintrospeksi hatinya. Wa an yanzura fi halihi, hendaknya seorang penuntut ilmu itu sering melihat keadaannya, sering dia perhatikan keadaannya. Fa in wajada annahu ala khairin fi talabihi, maka ketika dia dapati dirinya itu dalam kebaikan, ya, dalam menuntut ilmu, maksudnya niatnya, ya, niatnya. Jika seorang penuntut ilmu itu mendapati niatnya dalam menuntut ilmu itu baik, kata beliau, faliyahmadillah azza wa jalla ala, maka hendaknya dia memuji Allah azza wa jalla atas hal tersebut. Waliyas'alillah ats-tsabata, dan hendaknya dia meminta keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sebab hati itu berada di antara kedua jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha'u. Ya, Allah Maha mampu untuk membolak-balikan hati itu. Wa in wajada ghayra dzalik, ya. Namun kalau dia dapati, ya, dirinya itu, ya, atau niatnya itu tidak baik dalam menuntut ilmu, nah ini penting sekali. Wajada khalalan fi niyyatihi, ya, dia mendapatkan ada kesalahan dalam niatnya menuntut ilmu, faman ladzi yasna'uhu, maka apa yang harus dia lakukan? Nah, ini mulai dijelaskan oleh Syekh. Bagaimana kalau kita mendapati atau ragu dengan keikhlasan kita, bagaimana kita menyikapi hal ini, maka akan dijelaskan oleh Syekh di kitab ini. Ini penting sekali. Kata Syekh, ba'du talabatil ilmi ya'tihim syaitan wa yuwaswisu ilaihim idza sami'u mithla hadhihi nusus. Sebagian para penuntut ilmu, ya, didatangi oleh syaitan. Maksudnya syaitan itu datang kepada mereka, wa yuwaswisu ilaihim, dan memberikan rasa was-was kepada mereka ketika mereka mendengarkan nas-nas yang semacam ini. Maksudnya nas-nas apa? Maksudnya dalil-dalil tentang ancaman bagi seorang penuntut ilmu yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Seperti yang di atas tadi, beberapa hadis yang di atas, ya.
neraka lebih pantas baginya dan lain sebagainya. Ketika seseorang penuntut ilmu itu mendengarkan hadis-hadis yang semacam ini, terkadang syaitan itu, bukan terkadang, memang syaitan selalu berusaha ya. Syaitan datang kepadanya memberikan was-was kepadanya. Dia was-was ya, dia berikan was-was, dia berikan bisikan ya. Apa yang dia bisikan? Nah, ini kata syaitan. Fayaqul ya, maka setan ini berkata, seolah-olah setan ini berkata kepadanya, waihakum. Waihakum. Waihakum ini apa namanya? Seruan tapi kasar ya. Bahasa seru orang tapi kasar, tapi yang pakai pantun. Apa namanya? Tidak teman. Waihakum ini seruan kasar, yang macam seruan orang pasar. Nah, dengan apa? Dengan sedikit bentakan. Waihakum. Punya seruan memanggil orang tapi dengan cara yang kasar. Waihakum. Waihakum, ila aina tadhhabuna? Ya. Ini setan ada panggil ya. Waihakum, ya. Woi. Ila aina tadhhabuna? Hendak ke mana kalian pergi? Pada tujuan. Ala tasma'un? Ini setan jaga bilang. Tidaklah kalian mendengarkan hadis yang tadi itu yang salah niat, tempatnya neraka, ya. Salah niat. Dia adalah orang yang paling pertama dihidupkan api neraka untuknya di hari kiamat. Kalau tidak dapat dengar itu hadisnya. Nah, ini bisikan setan ini. Terkadang masuk dalam hati kita. Kalau kita tidak tahu, susah untuk mengobati. Innaha jahannamun, innahan naru. Sesungguhnya itu adalah neraka. Maksudnya, kalau tidak dapat dengar itu neraka loh bagi kita. Jadi kas-kas tapi neraka itu neraka. Innaha jahannamun innahan nar, itu kalau terjemahan bebasnya itu macam kalau bahasa neraka itu neraka. Karena tidak dapat ya hadis itu neraka itu akibatnya lagi. Ala tafiruna minan nar, ya, bukankah kalian selalu lari dari neraka? Bukankah kalian itu menghindar dari neraka? Innaha halaqatun tadhhabuna ilaiha, ya. Sesungguhnya halaqah majelis-majelis ilmu yang kalian datangi. Wa fi anfusihim khalalun wa fi anfusikum khalalun, ya, sementara di dalam diri kalian ya terdapat kesalahan niat, wa hadza yaqudukum ilan nar. Hal ini justru akan menyeret kalian kepada neraka. Ini bisikan setan ini ya, keras. Fafirru min hadhihi nar, maka larilah dari neraka tersebut. Innilakum nasihun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang penasihat yang jujur, yang amanah bagi kalian. Jadi dia kasih takut. Mungkin dapat dengar hadis tadi itu. Menipu di sana itu baru menipu niat salah. Hal itu justru hanya membawa kalian ke neraka, bukan membawa kalian ke surga. Ini bisikan setan. Bapak kasar itu tidak bagus karena ini. Harap-harap dapat surga padahal itu. Cuma neraka itu nanti biasanya kalau salah niat, bukan nanti dapat dengar hadis tadi. Yang salah niat neraka, yang salah niat dalam belajar, dia adalah orang yang paling pertama dihidupkan api neraka untuknya. Ini bisikan setan. Wahakada halu iblis itu. Dan seperti itulah keadaan iblis, keadaan syaitan. La ya'ti ibna adama illa fi surati adnasihil amin. Tidaklah setan itu mendatangi anak Adam, mendatangi manusia, kecuali dia datang dalam berupa seorang pemberi nasihat yang amanah. Setan itu datang, ya, dia tidak bilang itu itu tidak baik dan yang sebagainya. Pokoknya sesuatu yang tidak baik dia baluti dengan syubhat, ya, seolah-olah terlihat baik. Perbuatan setan. Wa huwa khawwanun kadzubun. Wa huwa khawwanun kadzubun. Padahal ya, setan ini adalah musuh atau pengkhianat yang sangat pendusta. Fa ba'du talabatil ilmi idza sami'a mithla hadhihi an-nusus wa ja'ahu syaitanu muwaswisan wa muzakhrifan. Maka sebagian penuntut ilmu ketika mendengarkan hadis-hadis atau nas-nas yang semacam ini, ancaman-ancaman bagi seorang penuntut ilmu yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian dia didatangi oleh syaitan pada saat itu memberikan was-was kepadanya, ya, muzakhrifan. Nah, ini muzakhrifan ini memberikan bisikan yang nampaknya indah, ya, namun menyesatkan. Insarafa an talabil ilmi, maka dia pun
keluar atau menjauh dari menuntut ilmu. Sebenarnya syaitan datang, saya anak niat itu tidak ikhlas. Akhirnya dia putuskan sudah sombong gimana, apa kita sana cuma satu tidak ada yang mendapat, justru meneraka. Ini perbuatan syaitan ini ya, perlu kita sadari hal semacam ini. Orang yang tidak tahu, ya maka dia mudah terjerumus ke hal seperti ini. Itu akan terasa berat baginya. Sebagaimana perkataan para ulama, apa namanya? Man lam ya'rif thawab al-a'mal taqulat alaihi bi jami'il a'mal. Siapa yang tidak mengetahui keutamaan dari sebuah amalan, maka akan terasa berat baginya dalam seluruh keadaan. Maksudnya siapa yang tidak mengetahui fadilah atau keutamaan dari sebuah amalan, maka akan terasa berat baginya untuk melakukan amalan tersebut. Siapa yang tidak tahu keutamaan menuntut ilmu, maka terasa berat dia mau datang berada dan maka hal semacam ini perlu kita tahu. Waqala, maka akhirnya dia pun berkata, ketika dia sudah berhenti belajar menuntut ilmu, dia pun berkata, dia pun berkata, ma li walil ilmi, buat apa ilmu bagi? Semulai diajak masuk pada hati, setan semulai jaga diri, masih dilamat. Buat apa ilmu bagi? Ma li walil ilmi. Mali itu buat apa bagiku ilmu? Buat apa ilmu bagi? Abhasu an amrin akharin aku nabihi minan najin. Sumpah cari amalan lain kita yang bisa menyelamatkan kita. Maksudnya saya akan mencari perkara yang lain atau amalan yang lain yang dengan amalan tersebut aku bisa menjadi orang-orang yang selamat. Najin. Artinya kan bukan cuma menuntut ilmu, jalan menuju surga kan banyak. Nah, ini semua ada bisikan-bisikan seperti ini. Maksudnya seperti itu. Semua perkara segimana di jalan. Ini memiliki syafaat atau Al-Quran kan besar sekali. Akhirnya sampai di rumah juga Al-Quran cuma tak. Ya kan, begitu. Wa fi hadza khusranun mubinun. Dan kata beliau, ya, dalam hal yang semacam ini, maksudnya menuruti bisikan-bisikan setan semacam ini adalah kerugian yang nyata. Khusranun mubin adalah kerugian yang nyata. Jadi kalau sudah terbesit dalam telinga, apalagi masuk dalam hati, sudah. Kalau sudah tahu begini, setan itu langsung batal saja. Malah wa fi dzalika ta'atun lisyaitani. Dan hal yang semacam ini maksudnya berhenti menuntut ilmu hanya karena khawatir niatnya itu salah, maka ini adalah ketaatan kepada syaitan. Satu bentuk ketaatan pada syaitan. Fa inna syaitana harisun ala an yafsuwa al-jahlu. Sebab syaitan itu, ya, mereka itu sangat bersemangat agar kebodohan ini tersebar. Mereka tidak rela kita berada. Baik. Kita sholat dulu ya. Nah, subhanallah, alhamdulillah,